Wa may yuti'illah wa rasulahu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa man barang siapa yuti'illah, yang dia taat kepada Allah, wa rasulahu, dan dia taat kepada utusannya Allah. Rasul itu adalah mufrad, maksudnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, wa yakhshallaha, dan dia takut Allah kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepada Allah. Sebetulnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah mencakupi takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang tidak takut kepada Allah dan tidak bertakwa, itu belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini wawu 2 kali disebutkan, itu maksudnya untuk tambah penjelasan, untuk tambah penekanan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu di antara sifatnya adalah takut kepada Allah dan mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Kadang-kadang ada orang yang bilang saya taat pada Allah dan Rasulnya, tapi dalam prakteknya tidak takwa, dalam prakteknya tidak takut kepada Allah. Maka orang yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya tapi enggak bersifat khasyatullah dan takwa kepada Allah, ini belum pengakuan yang ada buktinya. Faulaika, maka mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, hum mereka al-faizun, orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang beruntung, taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wal khashi'ina wal khashi'at, ila qawlihi, sampai firmannya Allah, a'addallah, Allah siapkan, Allah telah menyiapkan lahum, untuk mereka 10 kelompok dari kalangan laki-laki atau kalangan wanita, maghfiratan, ampunan, wa ajron, dan pahala, aziman, yang besar. Di dalam surat Ahzab ayat 35 Allah sebutkan ada 10 kelompok orang-orang beruntung yang Allah telah siapkan untuk mereka pahala yang besar dan ampunan. Di antara 10 orang tadi adalah para laki-laki yang yang takut kepada Allah dan para wanita yang takut kepada Allah. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, seterusnya sampai akhirnya ayat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Khusyuk itu menurut sebagian ulama kaitannya dengan hati. Rasa takut kepada Allah yang ada dalam hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian khusyuk dalam hati itu kalau yang benar-benar ada, maka akan mempengaruhi luarnya hati, yaitu anggota tubuh kita. Maka selepas khusyuk ada khudu'. Selepas hatinya takut kepada Allah, kelihatan anggota tubuhnya itu tidak pencilaan, kelihatan seperti
yang ada di hatinya, yaitu meyakini, diawasi, didengar, dan akan disuankan kepada Allah. Seperti ada orang takut kepada singa dengan sebenar-benarnya takut. Maka ketakutan dia pada singa akan menimbulkan satu sikap di zahir dia. Mungkin matanya menjadi melotot saking takutnya, atau mulutnya teriak saking kagetnya, bulu kuduknya berdiri saking merindingnya, kakinya usaha lari sekencang-kencangnya gitu. Jadi begitu ada khusyuk, kalau memang ada mesti terusannya ada khudu, ada sikap yang timbul yang tampak di dirinya seseorang yang khusyuk tadi. Nah, kadang-kadang orang itu marah pada bawahannya. Begitu dinasihati, diomongi, tolah. Nah, nengok sana, nengok sini, enggak gubris belas omongan dia. Maka umumnya orang akan memahami orang ini memang hatinya belas enggak terkesan dengan saya. Nah, gitu. Kalau saya ini hati saya takut terus pada Allah, zahir ini kan enggak penting. Nah, kalau zahir enggak penting ya enggak usah pakai baju lah, enggak penting. Nah, yang penting batinnya. Manusia itu zahirnya penting, batinnya penting. Itu namanya manusia itu gabungan zahir batin. Perbaikan zahir batin, pelurusan zahir batin. Batin tok enggak bisa, zahir tok juga enggak bisa. Zahir tok tanpa batin munafikin. Batin tok tanpa zahir diragukan sebetulnya beneran apa tidak. Wong zahir dan batin itu gandeng rangkaian dari kehidupan kita. Antara yang tidak tampak dan antara yang tampak. Orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, ya sudah, untungnya pasti. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifat, dan didekatkan, al jannatu surga, lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Ghairu ba'id, surga itu tidak jauh dari mereka. Ghairu ba'id ini ya menerangkan kondisinya surga selepas didekatkan pada orang-orang takwa. Halih ora adoh, kondisinya itu enggak jauh, sudah didekatkan oleh Allah, enggak jauh dengan orang surga. Kalau surga itu arti lugawinya kebun, taman kebun yang begitu indah. Kebunnya didekatkan, di antara artinya semua kenikmatan-kenikmatan yang di surga di kebun itu, kapan aja mereka mau, mereka bisa mengkonsumsinya, sudah dekat. Bahkan kalau dia pengen buah, buahnya yang datang. Dia pengen masakan, masakannya datang. Serba otomatis mengikut keinginan mereka. Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Kalian di surga akan mendapatkan apa yang keinginan itu berkeinginan. Diri kita menginginkannya. Pengen ayam panggang, ya langsung datang tinggal makan. Pengen istri cantik, ya langsung datang tinggal dikonsumsi. Pengen suami ganteng, maka langsung datang tanpa perlu lamar. Apa yang disukai? Tapi tentu saja surga itu adalah darul karomah. Surga itu adalah darul karomah.
Kampung atau tempat yang isinya itu kemuliaan. Maka di surga itu standarnya semua kebaikan, semua yang diinginkan ahli surga terlaksana. Tapi semuanya yang terlaksana itu bukan kehinaan, tetapi itu kemuliaan. Manusia itu dalam fitrahnya, dalam asli kejadiannya, dia ini punya anggapan ini buruk, anggapan ini baik. Maka tidak mungkin di surga itu keinginan-keinginan yang buruk kemudian diilhamkan kepada penduduk surga. Penduduk surga ini orang-orang suci, orang fitri, orang yang kondisinya itu bersih, lepas dari hal-hal yang tidak mulia. Umpama di dunia ini normalnya manusia laki-laki itu ya, normalnya dia posisinya sebagai suami boleh beristri lebih dari satu. Itu dianggap normal saja. Tapi kebalikannya, kalau wanita di dunia ini kok suaminya lebih dari satu, itu dianggap hal yang tidak lumrah, sampai menurut orang-orang yang tidak beriman. Itu hal yang menjijikkan. Maka tidak mungkin di surga wanita-wanita diberi ilham untuk minta suami 100. Itu bagi wanita bukan kemuliaan, itu malah jadi WC umum. Maka surga itu kampung kemuliaan, maka isinya orang-orang mulia. Dia akan jadi lebih mulia melebihi para bidadari, lebih cantik melebihi para bidadari. Dikhidmati khodim-khodimnya adalah para bidadari. Kemuliaan untuk para wanita yang sesuai dengan kemuliaannya wanita. Wah, di dunia apa itu laki-laki boleh nikah lebih dari satu, maka saya nanti di surga mau minta suami yang banyak. Oh, ini wanita kelainan ini. Ini kelainan. Di dunia namanya laki-laki itu normalnya tertarik dengan laki-laki. Wanita tertarik dengan laki-laki. Laki-laki tertarik dengan wanita, wanita tertarik dengan laki-laki. Akhirnya jadi suami istri, suami istri. Tidak mungkin di surga, saya nanti surga mau minta suami laki-laki atau istri laki-laki. Atau saya pengen di sana lesbi, nggak mungkin. Itu bukan darul karomah, nah namanya darul fasad. Kok kita di benak kita ada keinginan-keinginan yang nyeleneh-nyeleneh, itu berarti kita ini memang ada inhiraf jinsi, kelainan seksual. Berarti ada kelainan. Ini bukan fitri, tapi itu namanya nafsu yang di luar kenormalan. Kalah dengan hewan aja tidak mau, kecuali dengan lawan jenisnya. Kalau orang kok senangannya dengan sejenis, itu ya supaya ngaji pada hewan saja. Hadza ini surga yang didekatkan untuk orang-orang takwa. Ini dikatakan pada orang-orang takwa itu. Ma tu'aduna, perkara yang kalian telah dijanjikan perkara itu. Ini yang dijanjikan. Bahwa orang-orang yang takwa dimasukkan surga. Surga begitu dekat dengan mereka untuk melayani mereka. Mereka masuk sekaligus sebagai tuannya surga. Likulli awabin. Ini penjelasan mengenai orang takwa itu. Di antara sifatnya orang takwa ini. Likuli awabin, yang dijanjikan untuk setiap orang yang suka bertaubat. Selain para anbiya itu ada aja kemungkinan dosa. Bahkan para anbiya pun selalu oleh Allah diilhami merasa dosa, merasa kurang taat, merasa kurang sempurna lagi pengabdiannya kepada Allah.
Maka di antara ciri khasnya amalannya para anbiya adalah memperbanyak istighfar, termasuk Sayyidul Anbiya. Ya, hamba-hamba Allah yang sopan kepada Allah, itu di antara sikapnya selalu pengen minta maaf kepada Allah. Kita lihat di Quran para anbiya, di antara lafaz-lafaz yang keluar dari mulut-mulut yang mulia adalah istighfar, 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 istighfar. Yang diajarkan para anbiya pada umatnya, yang diajarkan Sayyidul Anbiya pada umatnya. Selepas sholat wajib, sholat fardu, beristighfar. Bukan selepas maksiat. Selepas kebaikan dikerjakan, subhanallah hamdi subhanallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi selepas buat kebaikan istighfar, apalagi berbuat maksiat. Selepas berbuat kebaikan malah bertobat. Di awab itu jangan diartikan mesti mereka para pendosa, tidak. Mereka selalu saja minta maaf lagi, usaha lagi untuk kembali kepada ridhonya Allah dengan lebih sempurna lagi. Karena di antara nyatinya tabah itu kembali pada jalan yang diridhoi Allah. Terus usaha lagi, ngulang lagi kebaikan-kebaikan dengan beristighfar, dengan merasa kurang sempurna. Dan bisa juga orang-orang yang memang punya dosa, mereka tidak berputus asa untuk selalu usaha memperbaiki dirinya. Hafid yang mereka menjaga aturan-aturannya agama, aturan-aturannya Allah. Nah, hafid ini di antara kata lain dari takwa itu, mengamalkan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, menjaga semua aturan agama. Disertai selalu merasa salah, kurang sempurna, awab itu. Terus disifati lagi. Ini semuanya sifatnya muttaqin itu. Man khasyar rahman, yaitu orang yang dia takut kepada zat yang maha rahman, bil ghaibi. Yang mana zat yang maha rahman tadi ghaib, tidak mereka lihat. Jadi mereka tidak melihat Allah, tapi karena yakinnya mereka selalu takut kepada Allah, takut dimurkai Allah, takut jauh dari ridhonya Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib. Wajah, dan dia datang kepada Allah, sowan kepada Allah biqalbin, dengan hati munibin, yang munibin, yang kembali kepada Allah. Anabayuni, maksudnya dengan hati yang hati itu disertai rasa rindu kepada Allah. Tandanya hidayah apa ya Rasulullah kalau sudah masuk hati? 3. At-tajafi ang daril ghurur wal inabah ila daril khulud. Inabah ila daril khulud itu di antara yang dipahami oleh sebagian ulama adalah hati itu ada rindu akhirat, rindu ketemu dengan Allah. Ini di antara tanda hidayah besar kepada seorang hamba, kalau dia ini lebih mencintai Tuhannya yang menciptakan segala cinta dan segala keindahan dan segala yang menarik, melebihi semua cinta dia kepada makhluknya yang namanya apapun. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau cerita di hadapan para sahabat, yang ketika cerita itu Sayyidina Abu Bakar hadir di situ itu. Enggak ada satupun dari kalangan sahabat yang faham maksudnya Nabi.
ada seorang hamba soleh oleh Allah disuruh milih untuk ketemu dengan Allah, untuk dapat anugerah-anugerah di sisinya, dan disuruh milih tetap tinggal dengan keluarganya dan teman-temannya sesuka dia. Tetapi hamba soleh tadi memilih untuk ketemu Allah, mendapatkan anugerah dari Allah, melebihi tinggal dengan keluarganya dan kerabat-kerabatnya dan teman-temannya. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung nangis, "Ya Rasulullah, kami siap menjadikan ayah kami dan ibu kami untuk dikorbankan demi engkau. Jangan engkau tinggalkan kami. Jangan engkau pilih wafat dulu. Sertailah kami, jangan cepat-cepat wafat." Kurang lebih begitu. Maka semua yang hadir bilang, "Ini Sayyidina Abu Bakar kena apa ini? Rasulullah cerita seorang soleh kok malah nangis-nangis sambil teriak-teriak begitu, itu kenapa ini?" Ternyata tidak berapa lama selepas itu Rasulullah sakit kemudian wafat. Maka hidayah yang besar itu diantara buktinya adalah kita ini cinta pada anak, pada istri, pada teman-teman yang soleh. Itu jangan sampai mengalahkan rindu kita ketemu dengan Allah. Ketika Nabi menjelang wafat itu kondisi Madinah itu seenak-enaknya kondisi. Beliau dikelilingi sahabat-sahabat beliau yang setiap saat siap diperintah untuk ngambil tugas menyebarkan agama, siap mati setiap saat, setiap detik. Kondisi Madinah. Kemudian didukung oleh istri-istri beliau yang salihah, cantik lagi, dipilihkan oleh Allah sendiri yang mendukung beliau. Dalam kondisi akhir-akhir hayat beliau secara umum harta datang berlimpah-limpah. Sampai beliau yang biasanya menafkahi istri beliau sehari kenyang sehari lapar, akhir-akhir hidup beliau nafkahi istri beliau langsung 1 tahun. Beliau mencontohkan itu semuanya kan makhluk tuh. Istri, anak, teman-teman kan makhluk. Beliau lebih memilih ketemu Allah melebihi semua makhluk yang sedang puncaknya mencintai beliau. Ini orang tuh harus di hati itu harus latihan begitu itu. Anak, istri kita cintai demi Allah. Kita rawat karena ridhonya Allah. Lah dengan Allahnya semestinya kita akan lebih mencintai melebihi yang kita rawat karena Allah kan. Seharusnya begitu. Ini tanda hidayah besar itu begitu itu. Dan kita ini harus tahu dirilah. Kita ini hanya makhluk sehebat apapun, andaikan ada hebatnya itu pun titipan dari Allah. Udkhuluha, masuklah kalian ha surga bisalam, disertai dengan keselamatan. Bisalamin, disertai dengan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Dzalika, itu hari mereka diperintahkan masuk surga, yaumul khulud, hari abadi, hari kekekalan. Sudah tidak ada susah-susah lagi, selamat terus, senang terus, hidup terus, sudah enggak ada wafatnya lagi. Lahum, bagi mereka penduduk-penduduk surga, ma yasya'una fiha, apa yang mereka sukai di surga. Walaidaina, dan di sisi kami telah kami siapkan di sisi kami mazidun, tambahan. Seperti keterangan pertemuan sebelum ini, bahwa sudah jadi kebiasaan manusia di dunia maupun nanti di akhirat kan, orangnya itu enggak berubah hakikatnya, sama aja. Dia tidak akan bisa ngerasakan kenikmatan dengan sempurna, dengan begitu senang dan riang, kecuali kalau kenikmatan itu yatajaddad, terbaharui.
Maka penduduk-penduduk surga nikmatnya belum selesai mereka nikmati sudah ganti nikmat baru lagi. Nikmat baru lagi. Jadi senang, kesenang, dari dikagetkan kesenangan, dikagetkan lagi terus begitu. Karena dulu di dunia juga dia begitu itu. Lepas ngaji wiritan, lepas wiritan cari harta yang halal. Lepas itu ngerawat anak, ngerawat istri karena Allah. Lepas itu memperjuangkan agama. Lepas itu tidur dalam kondisi mengamalkan yang diridhoi Allah. Terus dia ini dalam hidup 24 jamnya juga diisi macam-macam amalan yang setiap amalan tadi akan menjadi nikmat-nikmat besar di surga yang kekal abadi. Begitu pula orang-orang kafir. Namanya siksa itu tidak akan sempurna kecuali terbaharui terus. Kullama nadidat juluduhum badalna juludan ghairah. Disiksa sampai kulitnya mateng. Lepas mateng diganti yang baru biar terasa baru. Kalau sudah mateng rasanya berkurang. Seperti wajah kita kena tonjok, teng, waduh. Waktu kena tonjok itu sakitnya bukan main. Nanti selang beberapa saat sudah agak berkurang. Di sana sebelum berkurang kena lagi, teng lagi, kurang teng lagi sampai seterusnya begitu itu. Nikmatnya di surga tata jaddad, siksa di neraka juga tata jaddad. Semoga Allah pilih kita jadi ahli surga. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Bika